Indonesia tampaknya tidak mendengar peluit pertama dari wasit tadi. Indra Syafri senang hadapi Uzbekistan di 16 besar. Pelatih asing puji kekuatan skuad Garuda. Seperti yang kita ketahui bahwasanya timnas U24 berhasil melanjutkan tradisi sebelumnya dengan melenggang di babak 16 besar. Hal tersebut diraih usai skuad Garuda Muda masuk dalam daftar tim peringkat 3 terbaik. Sebelumnya pasukan Indra Syafri bersua menghadapi Korea Utara. Garuda memang kalah dari pasukan Shin Yong-nam. Namun dalam kesempatan ini menurut pelatih Korea Utara, laga melawan timnas Indonesia tidak mudah karena penampilan Indonesia sangat bagus. Dengan menyegel peringkat 3 terbaik dan lolos ke babak 16 besar, Indra Syafri pun mengaku senang dengan prestasi ini. Sebab persiapan skuad Garuda jelang turnamen bisa dikatakan sama sekali tidak mulus. Kalau ditanya ke saya bagaimana komentar terhadap timnas Asian Games yang lolos ke babak 16 besar, tentu sebagai pelatih saya sangat senang sekali. Lebih lanjut, Indra mengucapkan terima kasih kepada klub yang sudah rela melepaskan pemainnya. Pelatih berusia 60 tahun ini pun menambahkan bahwa prestasi U24 Indonesia di Asian Games 2022 mencerminkan adanya peningkatan kualitas kompetisi sepak bola tanah air. Kemudian menjadi menarik sebab jelang bersua Uzbekistan, timnas Indonesia sempat mendatangkan bomber andalannya, Ramadan Sananta. Penyerang milik Persis Solo ini datang ke Cina dengan membopong setumpuk harapan pecinta sepak bola tanah air. Namun kaitannya dengan ini pakar sepak bola nasional Bung Ropan menyebut, skuad Garuda masih belum cukup baik dalam membangun serangan. Menurut Bung Ropan, Ramadan Sananta saja tidak cukup untuk mendongkrak performa timnas Indonesia. Karena masalah utama timnas Indonesia ternyata pada sisi kreativitas. Kreativitas skuad Garuda menjadi masalah karena tidak hadirnya gelandang pengatur serangan atau otak permainan. Bung Ropan menegaskan, tidak adanya Marcelino Ferdinand ataupun Beckham Putra cukup terasa. Karena praktis gelandang Indonesia hanya diisi oleh pemain tipe bertahan. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, amunisi timnas Indonesia berdatangan. Jelang turun menantang Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong sempat dihadapkan pada kenyataan pahit seperti cederanya Sandy Walsh berupa gagal otak ringan sampai kekurangan amunisi dalam perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia. Namun kini satu demi satu amunisi yang dibutuhkan pun tersedia, yaitu 2 pemain abroadnya yang berkarir di benua Eropa siap membela timnas Indonesia di kejuaraan dunia itu. Hal ini menandakan bahwasanya kondisi para pemain tersebut sudah membaik. Sandy Walsh sendiri bahkan menegaskan bakal turun berlaga bersama tim pro tempatnya bernaung KV Mechelen pada 1 Oktober dan 8 Oktober, keduanya pada Minggu. Begitu juga dengan Saint Patinama yang dipastikan telah pulih lebih dulu dari cedera hamstringnya. Bahkan dalam beberapa pertandingan terkini Saint pun sudah tampil penuh bersama Viking FK. Tentu dengan kepastian ini membuat Sintayong lega karena ketersediaan pemain bintang 5. Sementara itu melihat situasi ini pengamat sepak bola Bung Ropan pun mengatakan bahwa saat ini adalah saat yang tepat Saint Patinama dan Sandy Walsh akan bermain di 2 sisi, di 2 tempat. Apalagi menurutnya debut internasional Sandy Walsh bersama skuad Garuda Senior yaitu kalah melawan Turkmenistan di Gelora Bung Tomo Surabaya kemarin hasilnya memuaskan. Sementara itu dalam ajang ini, Sintayong mengaku mendapatkan target dari Ketua PSSI untuk membawa timnas Indonesia melaju hingga babak akhir kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Yang pada perjuangan Garuda akan dimulai pada bulan Oktober ini dengan melawan Brunei Darussalam sebanyak 2 kali. Erick Thohir selaku Ketum PSSI pun mengatakan bahwasanya timnas Indonesia harus bisa memaksimalkan peluang lolos ke fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena jika menang atas Brunei, maka timnas Indonesia dipastikan akan bergabung ke grup F. Di grup itu, pasukan Sintayong sudah ditunggu oleh Irak, Filipina, dan Vietnam. Sementara itu jika menang atas Brunei, skuad Garuda bukan hanya akan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia, melainkan juga akan mengalami kenaikan posisi di ranking FIFA. Rezeki anak soleh kami di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Tapi tidak boleh remehkan, ini akan kami fokuskan. Jelas Erick Thohir. PSSI beri kejutan pertanda kebangkitan sepak bola Indonesia.
PSSI resmi meluncurkan theme song Timnas Indonesia bernuansa dangdut dengan judul Bersama Garuda di Jakarta pada Rabu kemarin. Lagu tersebut dibawakan pedangdut Wika Salim. Lagu ini nantinya akan diputar di stadion setiap kali Timnas Indonesia bertanding. Lagu ini juga akan disebarkan ke stasiun-stasiun radio. Dalam hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan peluncuran lagu Bersama Garuda akan dijadikan pertanda kebangkitan sepak bola Indonesia. Lagu ini akan disosialisasikan secara masif. Hari ini kita meluncurkan lagu Bangkitnya Sepak Bola Indonesia yang dimana mulai besok akan diputar di seluruh radio di Indonesia. Nanti tanggal 14 Oktober ada video klip, kata Erick Thohir. Dalam kesempatan ini, Erick pun juga menjelaskan mengapa lagu untuk Timnas Indonesia mengusung dangdut. Karena menurut Ketum PSSI, dangdut sendiri merupakan budaya bangsa yang harus digelorakan. Keberhasilan Via Valen melantunkan lagu resmi Asian Games 2018 kemarin dijadikan contoh konkret. Dengan dilantunkannya lagu dangdut di event internasional, maka Erick Thohir berharap semakin banyak publik internasional tertarik pada budaya tanah air. Sementara itu di kesempatan berbeda, Ketum PSSI memberikan sedikit kejutan dengan menyampaikan federasi telah mendapatkan dana sponsor mencapai 250 miliar rupiah di 6 bulan pertama kepemimpinannya. Di sisi lain, lelaki yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini pun mengatakan jumlah sponsor yang didapat PSSI sebenarnya masih jauh dari cukup. Pasalnya operasional Timnas Indonesia butuh dana yang lebih besar. Erick membandingkan pendanaan PSSI dengan Jepang yang jomplang, di mana Jepang, kata Erick Thohir, mendapatkan dana mencapai 2,5 triliun rupiah dalam setahun. Hal ini pun akan coba dikejar Erick di tahun depan. Untuk itu, Erick Thohir pun berkomitmen untuk tetap menjadi Ketua Umum PSSI sampai dengan 2027. Kendati ia kadang-kadang akan maju dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir pun mengeklaim tidak suka sepak bola dikaitkan dengan politik. Sementara itu untuk saat ini, Erick Thohir sendiri mengaku masih fokus dengan event besar PSSI dan Indonesia, yaitu Piala Dunia U17 2023. Yang mana turnamen 2 tahunan itu akan berlangsung di tanah air pada 10 November hingga 2 Desember. Karena saya tidak pernah menempatkan diri saya sebagai politisi, saya bekerja sebagai public servant, saya melayani dan bekerja untuk Pak Jokowi dan pemerintahan, tegas Erick Thohir.